Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum untuk semua teman-teman di seluruh Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas standarisasi dan kanonisasi Quran yang ada sekarang. Bagaimana Quran yang ada sekarang ini terbentuk. Dan saya harap informasi ini berguna untuk teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim semuanya. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mensupport Al-Hayat Indonesia di Patreon. Kami akan merilis banyak sekali video-video mengenai Islamologi dan Alkitab. Terus nantikan video-video dari Al-Hayat Indonesia. Kita menuju kepada 1000 Patreon. 2 Timotius 2 ayat 15-16 mengatakan demikian. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Belajarlah untuk menunjukkan bahwa dirimu pantas diakui oleh Tuhan, seorang pekerja yang tidak perlu merasa malu dan dapat dengan tepat membedakan firman kebenaran. But shun prevaint and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Sekarang kita mau melihat dulu perbedaan lahirnya gereja dan Islam. Kekristenan dan eklesia atau gereja itu lahir bukan dari sebuah kitab Injil yang diturunkan. Yesus tidak pernah mewariskan kitab, ya, yang mereka klaim sebagai kitab Isa. Itu nggak ada, ya. Yesus mendirikan eklesia atau gerejanya. Kita baca Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus atau Petros. Petros itu adalah pebbles atau batu kerikil kecil. Dan di atas batu karang atau Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku atau eklesiaku. Ya, di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi di atas pengakuan kokoh Petrus ini, di atas Petra ini, aku akan mendirikan jemaatku atau eklesiaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kekristenan itu lahir dari sebuah peristiwa kebangkitan Mesias, bukan dari sebuah kitab yang diturunkan. Eklesia ini saya sudah pernah mengatakan adalah istilah politik. Jadi eklesia itu adalah dewan atau senat di dalam negara Yunani yang mewakili rakyat pada waktu itu. Jadi semacam DPR atau MPR-nya, ya, yang mempengaruhi keputusan politik suatu daerah atau suatu negara. Ya, jadi inilah eklesia. Jadi harus mempengaruhi atau mengubah wajah daerah atau negara itu. Ini namanya eklesia. Jadi bukan istilah agamawi, ya. Yesus tidak pernah mendirikan organisasi agamawi. Yang dia dirikan adalah organisasi politik, ya. Nah, sekarang kita lihat, selama hampir 30 tahun pertama kekristenan, itu tidak ada Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis. Semua rasul itu mengajar dengan lisan dari Alkitab atau dari kitab-kitab di Perjanjian Lama. Ya, jadi yang mereka gali itu adalah Alkitab Perjanjian Lama. Sebab Yesus berkata di Lukas 24, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini adalah Roh Kudus yang digenapi 40 hari setelah Yesus naik ke surga, ya. Kemudian kepada para murid-muridnya yang dia tunjuk sebagai saksi-saksi mata, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ada di Kisah Rasul 1 ayat 3. Topik mengenai kerajaan Allah nanti kita akan bahas dalam seri khusus, ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 15-20. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Markus 16 ayat 8. Islam lahir dari kitab yang diturunkan di Gua Hira. Jadi kemarin kita sudah membaca bagaimana Muhammad menerima wahyu, ya, dan Muslim percaya Muhammad diberi kitab di dalam mimpinya pada waktu dia tertidur di Gua Hira. Nah, teologi pemikiran Islam ini adalah setiap agama lahir dari sebuah kitab yang diturunkan. Musa diberi kitab Taurat, kemudian lahirlah agama Yahudi. Isa diberi kitab Injil pada waktu masih bayi, bahkan dikatakan pada waktu masih di dalam kandungan. Kemudian lahirlah Kristen, ya. Dan Muhammad diberi Quran, lahirlah Islam. Hal ini tidak benar. Musa dan bangsa Israel serta para patriark itu mengalami perjalanan rohani bersama Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan dan mujizatnya di dalam hidup mereka, itulah yang mereka ceritakan secara turun-temurun yang mereka wariskan. Dan kemudian dituliskan oleh Musa di dalam kitab Taurat. Jadi pengalaman rohani itu mendahului kitab. Bahkan kitab Kejadian ini merupakan tulisan 2500 tahun sebelum Musa lahir. Hal ini berbeda dengan nature Islam yang percaya ada kitab yang diturunkan. Dalam pandangan Yahudi Kristen tidak ada kitab yang diturunkan. Dengan demikian, iman Kristen tidak bergantung pada tulisan manusia, tapi kepada perjumpaan pribadi dengan Sang Firman hidup, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang ada tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 1-4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, itu yang kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Sekarang kita lihat susunan surah Quran versi Hafs yang dipakai Muslim Sunni di Indonesia. Ini adalah 114 surah yang ada di Quran Muslim Sunni di Indonesia. Anda lihat dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan sebagainya. Ini adalah Quran surah 31, Luqman, sampai dengan Quran surah 60, Al-Mumtahanah. Ini Quran surah 61, As-Saf, sampai Quran surah 90, Al-Balad. Ini Asy-Syam sampai Quran surah terakhir, yaitu surah Anas. Selain Quran, Muslim juga harus menyandarkan imannya kepada hadits. Hadits itu artinya the saying atau perkataan daripada Muhammad. Jadi mereka harus meniru suri teladan Muhammad, mulai dari Muhammad bangun tidur sampai Muhammad tidur, itu mereka harus contoh dan tiru. Mereka menamakannya sunnah Rasul, ya. Jadi mereka tidak bisa hidup hanya dengan Quran saja. Jadi beberapa Muslim menyatakan, aku ini cuma Quran saja, karena hadis-hadis ini kebanyakan kontradiksi dan ditulis ratusan tahun setelah Muhammad mati, ya. Tapi tidak bisa, teman-teman, ya, karena rukun Islam, rukun iman itu mereka dapati di dalam hadis yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, sehingga mereka tetap harus menerima hadis ini. Nah, 6 kitab hadis yang paling sahih, yang paling sahih, ya, itu mereka menyebutnya kutubul sitah atau 6 kitab, ya. Yang paling sahih antaranya adalah Sahih Al-Bukhari, disusun oleh Imam Bukhari tahun 870. Dari sekitar 300.000 hadis yang dia kumpulkan, dia sudah buang yang palsu, ya, yang ma'udu. Dia hanya ambil yang 7.563 hadis saja. Kemudian ada grade-nya atau di ranking di situ.
Ya. Yang kedua yang paling sahih adalah Sahih Muslim. Jadi kalau Anda mengambil dari dua kitab ini, Bukhari dan Muslim, orang Muslim itu tidak boleh menolaknya karena ini yang paling sahih. Jadi apapun yang ada di Al-Bukhari dan kitab Muslim, ini mereka tidak bisa menolak hadis-hadis ini. Ya, Sahih Muslim disusun oleh Muslim bin Al-Hajjaj tahun 875 Masehi. Ini mencakup sekitar 7.500 hadis. Kemudian Sunan Al-Sugra disusun oleh Al-Nasai. Ini mencakup kira-kira 5.270 hadis. Kemudian Sunan Abi Dawud, ya, disusun oleh Abi Dawud kira-kira tahun 888 Masehi, kira-kira mencakup 5.274 hadis. Kemudian Jami Al-Tirmizi, ya, disusun oleh Imam Al-Tirmizi, kira-kira tahun 892, isinya ada 4.400 hadis. Kemudian Sunan Ibnu Majah disusun oleh Ibnu Majah tahun 887, mencakup 4.341 hadis. Kemudian kitab-kitab lainnya ada Muwatta Malik disusun oleh Imam Malik, ya, ini juga berpengaruh, ya, dalam kalangan Islam sendiri, kira-kira mencakup 1.720 hadis. Kemudian Sunan Ad-Darimi disusun oleh Imam Al-Darimi, mencakup 3.500 hadis. Tetapi yang paling sahih adalah 6 kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Klaim Quran itu adalah Quran diturunkan secara tartil atau bertahap. Jadi beda dengan Alkitab, ya. Alkitab itu misalnya kitab Nabi Yeremia atau kitab Nabi Yesaya. Itu mereka tulis dulu sampai selesai, ya, selama beberapa tahun, baru kemudian ditransmisikan secara tulisan, disalin terus-menerus, tapi sudah selesai satu kitab. Ya, contohnya misalnya kitab Matius, ditulis dulu sampai selesai, baru kemudian disalin terus-menerus dari generasi kepada generasi. Tapi tidak demikian dengan Quran. Kita baca dulu Quran surah Al-Furqan, surah 25 ayat 32. Mereka yang tidak percaya berkata, mengapa Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikian untuk memperkuat hatimu, dan kami mewahyukannya secara bertahap. Jadi ini adalah klaim daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dia mewahyukannya secara tartil atau bertahap. Muslim percaya tiap kali turun itu sekitar 5-10 ayat. Penulisan Alkitab bukanlah bertahap beberapa ayat, melainkan tiap kitab selesai kemudian ditransmisikan dengan disalin terus-menerus. Kemudian klaim lainnya bahwa Quran itu didiktekan. Quran surah Al-Qiyamah surah 75 ayat 18. Jangan menggerakkan lisanmu dalam kurung wahai Nabi untuk membaca Al-Quran saat wahyu turun, agar kamu bisa menghafalnya dengan cepat karena kamu khawatir ia akan terlewatkan darimu. Sesungguhnya kewajiban kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu, kemudian kami membacakannya dengan lisanmu kapan kamu berkehendak. Bila Rasul kami, Jibril, membacakannya kepadamu, maka dengarkanlah bacaannya dan diamlah, kemudian bacalah sebagaimana dia membacakannya kepadamu. Kemudian kamilah yang akan menjelaskan apa yang muskil bagimu pemahamannya dari makna-makna dan hukum-hukumnya. Ini adalah klaim Quran tentang wahyu. Susunan Quran yang sekarang dari Al-Fatihah sampai Anas ini tidak sesuai dengan susunan Quran sesuai dengan turunnya wahyu. Kita lihat dulu nih, urutan Quran sesuai turunnya wahyu itu dibagi dua. Surat-surat Makkiyah yang turunnya di Mekah dan surat-surat Madaniyah yang turunnya di Madinah. Jadi tahun 609 sampai 632 dipercaya Quran ini diturunkan, ya. Surah dan ayat yang tergolong Makkiyah itu diturunkan dalam kurun waktu 12 tahun 5 bulan 13 hari. Hitungan ini dimulai sejak 17 Ramadan atau sejak nuzul Quran. Padahal kemarin kita belajar bahwa nuzul Quran atau turunnya Quran ini Muhammad lupa harinya kapan, nggak tahu, ya. Jadi carilah sendiri di malam-malam ganjil di dalam bulan Ramadan katanya. Karena cuma diperlihatkan dalam mimpi, nggak ada saksinya kapan Quran ini turun, ya. Atau kira-kira katanya tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Muhammad sampai 1 Rabiul Awal tahun ke-54 dari tahun kelahirannya. Umumnya surah yang tergolong Makkiyah ini adalah pendek-pendek, misalnya surah Anas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Selain itu biasanya surah Makkiyah ini diawali dengan kalimat Ya ayuhan nas atau wahai manusia, dan umumnya berhubungan dengan persoalan akidah. Sedangkan surah Madaniyah ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah di kota Madinah setelah peristiwa hijrah. Waktu turunnya ayat-ayat suci di kota tersebut kira-kira selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Waktu ini terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-63 dari tahun kelahirannya ketika Nabi wafat, ya.
Umumnya surah Madaniyah ini memiliki ayat yang panjang-panjang. Selain itu biasanya surah Madaniyah itu diawali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini saya ambil dari versi Hafs ya. Quran sekarang ada 6.236 ayat. Memang beda-beda ya, tergantung versi mana yang digunakan. Kira-kira 114 bab atau surah, dan ada sekitar 323.000 huruf di dalam Al-Quran yang sekarang ini. Kita lihat dulu ciri-ciri surat Makkiyah. Mengandung ayat-ayat sajah atau sajadah bersajak. Jadi biasanya ayat-ayat terakhir di dalam Quran itu bunyinya sama, gitu, kayak orang bikin pantun ya. Makanya Muhammad ini sering dituduh syairim majnun atau orang puisi yang kerasukan gitu ya, karena puisi gila katanya ya. Jadi dituduh sebagai orang gila yang membacakan puisi-puisi ya. Jadi ini beda sekali dengan Alkitab. Alkitab tidak berbentuk puisi-puisi seperti ini ya. Kemudian terdapat lafal kala 33 ayat. Ayat yang tidak baik diwakafkan atau dijadikan permulaan baca, tapi diwasolkan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya di dalam tajwid. Di dalam surat-surat Makkiyah itu terdapat seruan dengan kalimat ya ayuhan nasu, yang artinya wahai manusia, menceritakan kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu kecuali surah Al-Baqarah. Menceritakan kisah Nabi Adam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah. Ciri-ciri umumnya adalah ayatnya pendek-pendek, suratnya pendek-pendek, lafalnya kuat dan keras, mengandung seruan pokok-pokok iman kepada Allah hari kiamat dan menggambarkan keadaan surga dan neraka. Kemudian menyeru manusia berperilaku mulia dan berjalan lapang di atas jalan kebaikan, mencela amal orang musyrik, yakni bertumpahan darah, memakan harta anak yatim, dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi sebenarnya surat-surat Makkiyah ini isinya baik ya. Ciri-ciri surat Madaniyah menjelaskan tentang hukuman-hukuman tindak pidana, faraid, ini hak waris ya, hak perdata, peraturan yang bersangkut paut dengan bidang keperdataan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Kemudian menceritakan tentang orang-orang munafik, terkecuali Quran surah Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. Kebanyakan firman Allah dalam surah-surah Madaniyah ini dimulai dengan lafal ya ayyuhallazina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Ciri-ciri umumnya adalah suratnya panjang-panjang, sebagian ayatnya panjang-panjang, serta jelas menerangkan hukum dengan memakai uslub ya. Jadi uslub ini cara atau metode tersendiri yang dipergunakan dalam bahasa Al-Quran dalam merangkai kata-kata serta pemilihan lafaz-lafaznya yang terang ya. Kemudian menjelaskan keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang menunjukkan kepada hakikat-hakikat keagamaan. Jadi lebih keras, dan kemudian ayat-ayat yang berkontradiksi, kalau ada yang dibatalkan atau digantikan, maka yang turun di Madinah ya, atau ayat-ayat Madaniyah inilah yang membatalkan ayat-ayat Makkiyah. Sekarang kita lihat dulu ayat-ayat pengecualian. Jadi ada ayat yang turunnya di Mekah tapi termasuk surat-surat Madaniyah, ada yang turun di Madinah tapi masuk di dalam surat-surat Makkiyah. Ya, jadi ayatnya kecampur-campur. Dan kita nggak tahu dengan pasti ya mengapa susunannya demikian. Ada yang mengatakan Jibril ya, ada yang mengatakan itu dari Muhammad dan sebagainya. Tapi kalau kita belajar kanonisasi Quran, yang menyusun ayat-ayat ini adalah para sahabat atau teman-teman daripada Muhammad, terutama pada waktu zaman Khalifah Utsman. Ya, dia yang menyusun urutan-urutannya nih ya. Nah, sekarang kita lihat ayat-ayat pengecualian dulu nih. Ada ayat yang diturunkan sesudah hijrah, sekalipun di Mekah atau Arafah adalah madani, seperti yang diturunkan pada tahun Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Misalnya An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak. Kemudian ada ayat yang diturunkan di Mekah dalam Ka'bah pada tahun penaklukan Mekah atau yang diturunkan pada Haji Wada, seperti firman Allah di Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 3. Surat ini diturunkan di kota Mekah, namun tetap disebut surat Madaniyah karena turun setelah Muhammad berhijrah, jauh setelah Fatu Mekah ketika beliau melaksanakan Haji Wada atau haji perpisahan. Dikatakan pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ya, ini Al-Maidah ayat kelima. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya dia mengatakan, kami tahu hari itu dan tempat wahyu tersebut turun kepada Nabi Muhammad. Wahyu tersebut turun sementara Rasulullah sedang berdiri berkhotbah pada hari Jumat di Padang Arafah. Ini ada di Sahih Al-Bukhari nomor 45. Ada 12 surah yang masih menjadi perdebatan. Jadi apakah ini termasuk surah Makkiyah atau surah Madaniyah, ya? Surah-surah yang menjadi perselisihan di antara para ulama, apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Ini ada 12 surah. Termasuk Al-Fatihah. Jadi surah pembukaan di dalam Quran ini masih belum pasti apakah ini di Mekah atau Madaniyah, ya. Walaupun akhirnya mereka mengkategorikannya sebagai surah-surah Makkiyah. Surah lainnya adalah surah As-Saf, surah Ar-Ra'd, surah At-Tagabun, surah Ar-Rahman, surah Al-Mutaffifin, surah Al-Qadar, surah Al-Bayyinah, surah Al-Zalzalah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas itu sendiri. Mereka mengkategorikan surah Makkiyah ada 82 surah dan Madaniyah ada 20 surah. Mengetahui turunnya surah-surah ini penting untuk membedakan ayat-ayat mana yang dinasak atau dibatalkan dan dimansukkan atau digantikan ketika terdapat dua buah ayat kontradiksi di dalam Al-Quran. Jadi ada konsep nasak dan mansuk. Jadi Allah mengatakan bahwa dia bisa membatalkan ayatnya dan membuat lupa, ya, jadi ayatnya hilang gitu ya. Kemudian dia bisa menggantikan dengan ayat yang sama atau yang lebih baik, yang mirip ayatnya. Nah, konsep nasak dan mansuk ini penting kalau ada dua buah ayat yang kontradiksi. Misalnya satunya boleh makan babi, satunya nggak boleh makan babi gitu ya. Nah, mereka akan melihat mana yang turun di Mekah, mana yang turun di Madinah. Maka ayat yang turun terakhir di Madinah ini akan membatalkan apa yang turun di Mekah. Gitu konsepnya, ya. Nah, surat-surat Madaniyah itu biasanya lebih panjang-panjang dan terdapat dialog dengan ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab di dalam Quran adalah orang Yahudi dan Kristen. Ya, karena Madinah itu tadinya adalah kota perdagangan Yahudi yang disebut Yad Street. Anda bisa baca ini dalam sumber pustaka Al-Athar Daud Ilmu Al-Quran, kemudian Al-Khatan Khalil Mana Studi Ilmu Al-Quran, Jalal Abdul Ulumul Quran, Hermawan Acep Ulumul Quran, Sudi Mashfuk Pengantar Ulumul Quran. Kemudian siapa sih yang menamai surah dalam Quran? Gitu ya. Jadi mereka berpikir selama ini Allah sendiri kok yang ngasih nama. Jadi para sarjana muslim dengan suara bulat setuju, ayat Al-Quran ini diatur atas perintah Allah. Yaitu ijma mereka, ijma ulama mereka. Ya, kapanpun ayat diturunkan. Kemudian Nabi itu akan memanggil para penulis dan mendiktekan mereka ayat tersebut dan menunjukkan nama dan tempat surah di mana ayat tersebut harus ditulis. Jadi masukin sini, masukin sini, masukin sini, gitu katanya ya. Pengaturan dan harmonisasi ini menjadi sifat ajaib Al-Quran. Ini yang muslim percayai. Harmoni lengkap ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan hanya dari Allah yang Maha Kuasa. Imam Malik berkata, Al-Quran disusun karena mereka muslim biasa mendengarkan dari Nabi. Kemudian Imam Al-Qurtubi berkata, Al-Quran diturunkan sekaligus ke surga terdekat, Baitul Izzah, ya, yang katanya tempat transit. Ya, muslim mengatakan ini tempat transit. Kemudian sebagian dicicil diturunkan kepada Nabi selama 23 tahun. Beberapa kali seluruh surat atau beberapa ayat diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan. Jadi ada kejadian, kemudian ayatnya diturunkan, gitu ya. Ada kejadian, ayatnya diturunkan. Nah, Jibril ini membimbing Nabi menempatkan dengan tepat penempatan ayat dan surah katanya. Ini yang mereka percayai ya. Segala sesuatu berasal dari Nabi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesempatan atau kepentingan bagi siapapun untuk melakukan perubahan di dalamnya. Tetapi Allahu alam katanya, Allah yang Maha tahu. Ya, ini adalah fatwa nomor 8121 tanggal 7 Januari 2001, judulnya Nama dan Nomor di dalam Quran. Kalau tadi adalah fatwa para ulama, sekarang kita lihat apakah kenyataannya benar demikian. Setiap surah di dalam Al-Quran katanya telah diberi nama oleh Nabi. Karena ketika satu ayat diturunkan dari Allah, Nabi berkata untuk meletakkannya di dalam surah yang mana. Ada juga yang mengatakan bahwa surah Al-Quran dinamai karena digunakan secara luas oleh orang-orang dengan nama-nama ini. Beberapa percaya nama surah ini diberikan atas ijtihad para sahabat Nabi. Ya, jadi sebenarnya mereka tidak begitu tahu ini nama ini diberikan oleh Allah. Ya, karena ada beberapa di dalam hadis mengatakan ini ada nama surahnya, surah Al-Furqan misalnya ya, surah Al-Bara'at misalnya dan sebagainya. Ya, itu ada. Tetapi beberapa menyatakan ada surah yang memang namanya itu diberikan oleh orang-orang karena
ada ayat-ayat tertentu di dalam surah tersebut, ya. Ayatollah Javadi Amoli percaya dan berkata tidak ada alasan bahwa surah-surah ini dinamai dengan infallible, ya. Dan juga ada surah yang memiliki arti besar, tetapi tidak demikian. Misalnya dia percaya surah sapi betina Al-Baqarah itu tidak dinamai secara ilahi karena pertama tidak sesuai katanya untuk surah yang begitu penting kok namanya nama binatang, ya. Kedua, ada beberapa riwayat yang memperingatkan agar tidak mengacu pada surah ini sebagai surah Al-Baqarah. Ya, beberapa ulama kami menyebutnya sebagai surat di mana sapi disebutkan. Kemudian Ayatollah Javadi percaya bahwa surah-surah seperti Yasin, Fatihah, dan lainnya itu dinamai oleh Allah. Sementara yang nama-nama binatang nih, Al-Ankabut, laba-laba, surah semut, sapi betina, ya, kemudian surah kuda dan sebagainya, surah gajah, ini diberi nama oleh orang-orang. Sumbernya adalah Ibn Ashir Muhammad Ibn Tahir Al-Tahrir wa Al-Tanfir volume 1 halaman 88, Ibrahim Abiyari Al-Musyad Al-Quraniyah volume 1 halaman 388, Dawud Al-Atar Mujaz Ulum Al-Quraniyah halaman 138, dan banyak sumber lainnya. Kemudian kalau kita lihat, ternyata beberapa surah dalam Al-Quran ini dikenal dengan lebih dari satu nama. Al-Fatihah misalnya, ini disebut juga Ummul Al-Kitab. Kan serta karun, Waqiyah pelindungan, Al-Azaz pondasi nur terang, Al-Hamad pujian kepada Allah, Asy-Syifa penyembuh, Ar-Ruqyah penawar atau mantra, ya. Jadi karena ayat di dalam Al-Fatihah ini diulang-ulang seperti mantra, ya. Kemudian As-Salah doa, Sabaul Matani 7 ayat yang diulang-ulang, Al-Wafiyah yang sempurna, Al-Quran Al-Azim bacaan yang mulia, Al-Kafiyah mencukupi. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Jadi namanya itu tidak pasti, ya. Kemudian surah Al-Baqarah disebut juga surah Az-Zarah seperti nama saya, ya, cahaya, Az-Zanam puncak, Al-Fustat tenda atau pavilion. Surah At-Taubah ini dikenal dengan lebih dari satu nama, yaitu surah Bara'at atau surah penolakan, ya. Kemudian surah 41 dikenal sebagai surah Fusilat atau surah Hamim. Kemudian surah 76 dikenal sebagai surah Dar atau surah Insan. Ya, di antara surah-surah yang memiliki dua nama juga ada surah nomor 17 yang dikenal dengan kedua namanya, yaitu surah Bani Israel atau surah Isra. Jadi tadinya surah Isra yang mereka mengatakan ini Al-Isra, Isra Mi'raj ada di sini katanya, ya. Ini tadinya namanya surah Bani Israel. Kemudian surah 40 disebut juga surah Ghafir atau pemberi ampun, dan juga surah Mukmin orang beriman. Surah 47 yang sekarang ini namanya surah Muhammad, tadinya itu bernama surah Al-Qital atau surah perang. Jadi tadinya nggak ada nama Muhammadnya di situ, ya, nggak ada. Muhammad itu sangat sedikit sekali diceritakan di dalam Quran, bahkan nggak ada, ya. Muhammad itu adalah satu gelar, ya. Surah 47 tadinya surah Al-Qital, bukan surah Muhammad. Kemudian surah 96 Al-Alaq itu tadinya disebut juga surat Al-Iqra. Ini adalah susunan surah sesuai dengan turunnya wahyu yang tidak sama dengan Quran yang dipegang Muslim sekarang. Kita lihat, ini contohnya surat pertama Al-Alaq dipercaya turun di Gua Hiro, ya, ketika Muhammad disuruh Iqra atau baca katanya, ya. Nah, tetapi di Quran yang sekarang ini ada di surah 96. Ya, kemudian Al-Fatihah surah pembukaan di dalam Quran yang sekarang ini kalau sesuai dengan turunnya wahyu kira-kira wahyu yang kelima, dan mereka mengategorikannya sebagai surah-surah Makkiyah, ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini surah 31 Qiyamah yang ada di Quran sekarang adalah surah nomor 75 sampai turunnya wahyu yang ke-60 surah Mukmin. Jadi ini sudah diurutkan sesuai dengan turunnya wahyu, ya. Nah, baik teman-teman, surah kedua, surah sapi betina atau Al-Baqarah, ini ternyata sesuai dengan turunnya wahyu urutan nomor 87, jadi jauh sekali, dan tergolong surat-surat Madaniyah yang turunnya di Madinah. Nah, ini adalah susunan Quran mulai dari urutan 91, Mumtahana sampai Al-Nasru. Ini kira-kira susunannya seperti ini. Kalau kita lihat ini, Al-Maidah, ya, itu hampir surah-surah terakhir yang diterima, termasuk kategori surah-surah Madaniyah, ya, surah kelima di dalam Quran yang sekarang ini.
Gambaran Muhammad menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Muslim menganggap Quran sebagai mukjizat terpenting Muhammad, bukti kenabiannya dan puncak dari serangkaian pesan ilahi yang diungkapkan oleh malaikat Jibril dari tahun 609 sampai 632 Masehi. Maka dari itu kita akan belajar apakah klaim-klaim Muslim yang sekarang ini sesuai dengan fakta sejarah atau tidak. Gambar ini diambil dari manuskrip Jami al-Tawarikh oleh Rashid al-Din Hamadani tahun 1307, periode Ilkhanate, dinasti kedua Khan Moghul yang memerintah di Iran dari tahun 1256 hingga tahun 1335. Perfect Quran Preservation. Muslim selama ratusan tahun mengklaim Quran adalah kitab yang sempurna, tidak berubah, diturunkan langsung kepada Muhammad, tidak berubah sampai titik komanya, bahkan suaranya pun tidak berubah. Kemudian Alkitab adalah kitab palsu karena ditulis oleh manusia. Benarkah klaim ini? Kita cek fakta kebenarannya. Hal ini mulai menggoyahkan dunia besar Islam ya, ketika 8 Juni tahun 2020 ya, tahun lalu ya, di mana ada wawancara antara Muhammad Hijab dengan Yasir Qadhi yang saya sudah ada di video saya sebelumnya ya. Yasir Qadhi menyebutkan bahwa ternyata Quran diturunkan dalam 7 ahruf dan kita tidak tahu sebenarnya mana yang menjadi Quran yang sekarang ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat fakta kebenaran daripada Perfect Quran Preservation ini. Ini adalah pandangan cendekiawan Muslim modern. Dalam bukunya What Everyone Should Know About Islam and Muslim, Susan Hanif, dikatakan Quran terpelihara hari ini dalam bentuk aslinya sama persis. Holy Quran adalah satu-satunya wahyu ilahi yang tulisannya dalam sejarah manusia yang terpelihara sempurna dalam bentuk aslinya sekarang ini. Susan Hanif adalah American Muslim convert. Hanya ada satu Quran, kata Fethullah Gulen. Teks Quran sangat bisa dipercaya. Itu tidak berubah, diedit, dirusak sejak diwahyukan. Semua Muslim hanya tahu satu Quran. Terpelihara sempurna sesuai dengan kata aslinya sejak Nabi mati dan wahyu berakhir. Fethullah Gulen adalah ulama paling berpengaruh di Turki. Tidak satupun huruf yang berubah. Sangat baik terpelihara baik di dalam memori ingatan ataupun tulisan. Bahwa teks Arabik yang kita punyai sekarang ini identik dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi. Tidak satupun huruf yang terkorupsi selama beberapa abad. Ini kata Abdullah Yusuf Ali, penerjemah Quran yang paling terkenal ke bahasa Inggris dari India. Quran tidak berubah selama 1300 tahun. Kata Syabir Ali, kita mempunyai salinan dari Quran tahun 790 Masehi di Museum British Inggris MS 2165 Mail Codex. Nanti kita akan lihat ya semua manuskrip-manuskrip yang diklaim Muslim sebagai manuskrip Utsmani mereka. Itu 1300 tahun lalu dan kita bisa bandingkan dengan apa yang kita baca sekarang dan identik sama katanya. Syabir Ali adalah imam dan pengkhotbah Muslim Kanada. Bahkan tidak satupun tashkil yang berubah. Quran hanya satu dan tidak ada satupun salinan yang bahkan tashkilnya berubah. Akan selalu ada sekte-sekte berbeda, tapi Quran yang sama akan dimiliki oleh semua sekte-sekte itu. Tidak ditemukan manuskrip yang berbeda baik sekecil apapun perbedaannya. Ini klaim daripada Maulvi Muhammad Ali, teolog Islam Pakistan. Hanya ada satu versi Quran. Ini adalah kata Yasir Qadhi ya. Nanti kita lihat apakah dia akan merubah pendapatnya. Utsman menstandarkan salinan Quran dan dari sejak itu sampai sekarang tidak ada dua salinan yang berbeda baik huruf maupun titiknya. Quran adalah kitab yang paling dijaga dan Allah menjaganya dari perubahan, pergeseran, salah salin karena Allah berkata Dia sendiri yang akan menjaganya. Semua Quran huruf demi huruf, kata demi kata sama dengan Mushaf Utsmani. Tidak ada versi Quran, hanya ada satu, kata Yasir Qadhi. Tidak satu titik atau satu coretan pun berubah. Ini dari The Essence of Faith in Islam, paperback Januari 1, 2003. Ini oleh Al-Hajj Ade Ajijola. Quran terpelihara penuh dan tidak satu titik atau satu yod pun yang diubah atau hilang. Ini diklaim Muslim selama 1400 tahun sampai akhirnya dunia internet dan semua informasi bisa diakses oleh semua orang.
Ini adalah kesimpulan pendapat muslim modern, termasuk semua muslim-muslim abangan yang ada di Indonesia. Mereka nggak tahu apa-apa ya mengenai sejarah, standarisasi, dan kanonisasi Quran ini. Mereka mengatakan bahwa Muhammad menghafal Al-Quran dengan sempurna. Dia hanya mendiktekan Al-Quran kepada pengikutnya yang menghafalnya dan menuliskannya tanpa mengedit. Muhammad memeriksa dan menyetujui apa yang tertulis. Hanya ada satu versi Al-Quran. Semua Al-Quran identik tanpa varian. Al-Quran dipelihara dengan sempurna. Menurut Muslim, klaim ini dibuktikan oleh sejarah. Al-Quran lebih unggul dari kitab suci lainnya dalam pelestariannya, dan karenanya di dalamnya ada firman Tuhan. Mari kita lihat apa buktinya. Klaim di dalam Quran, tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terbaik tanpa ketidakkonsistenan. Quran surah 39 ayat 23. Quran ditulis dalam bahasa Arab tanpa ada kesalahan. Quran surah 39 ayat 28. Kemudian Quran bebas dari semua kontradiksi. Quran surah 4 ayat 82. Al-Quran diberikan dalam bahasa Arab sehingga mudah dipahami, dan buku induknya atau umul kitabnya ada di hadapan Allah atau di sisinya Allah, sangat luhur dan penuh hikmat. Quran surah 43 ayat 4. Tidak berubah, tidak ada yang bisa mengubah kata-kata Allah. Quran surah 18 ayat 27. Pertanyaan kita adalah, buktikan. Jadi apa yang muslim awam ketahui tentang Quran? Iman Islam itu tergantung pada kitab Qurannya dan pada nabinya, yaitu Muhammad. Klaim Islam yang pertama, Quran adalah kekal atau tidak diciptakan, eternal and uncreated. Ini berdasarkan surah Al-Buruj, surah gugusan bintang, surah 85 ayat 21 sampai 22. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Loh Mahfuz. Yang kedua, klaim mereka adalah Quran ini sent down atau diturunkan lewat Jibril kepada Muhammad antara tahun 610 sampai 632 Masehi atau sekitar 23 tahun. Sahih Al-Bukhari volume 6 nomor 509. Yang ketiga, Quran ini dikumpulkan atau komplit oleh Utsman bin Affan tahun 652 Masehi yang mereka sebut dengan Mushaf Utsmanik. Kemudian ada 5 kopi, 5 salinan yang dikirimkan ke 5 provinsi. Sahih Al-Bukhari volume 6 nomor 510. Klaim yang keempat, Quran tidak berubah atau unchanged selama 1400 tahun. Quran surah 10 ayat 15, surah 18 ayat 27, dan surah 15 ayat 9. Ini adalah klaim yang dikatakan oleh Muslim. Pertanyaan kita adalah, buktikan. Sekarang kita mau membandingkan badan atau isi daripada Quran dan Alkitab. Quran surah Hud, surah 11 ayat 1 mengatakan alif lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Kenyataannya, Quran tidak disusun secara kronologis atau berurutan. Banyak informasi-informasi yang hilang dari Quran. Anda lihat di situ, itu ada sebuah pasal, teman-teman. Ya, pasalnya ini nggak lengkap, dan kemudian tidak disusun secara kronologi. Jadi Anda tidak bisa tahu ini gambar apa sebenarnya. Kalau Anda baca misalnya surah Al-Baqarah, semua nama nabi masuk di situ. Baru cerita Ibrahim ke Musa, ya, terus Musa ke Israel, terus ke Isa. Balik lagi dia ke Yakub. Jadi pusing bacanya, karena informasinya sepotong-sepotong. Ya, cerita tentang Daud misalnya, kita nggak tahu ini Daud ini ceritanya nenek moyangnya siapa, dari mana asalnya, bagaimana dia menjadi raja, apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena orang Muslim ini tidak punya kitab Taurat atau Perjanjian Lama, makanya saya berkali-kali mengatakan kepada Muslim, mereka tersinggung katanya. Saya berkata, karena Anda kehilangan kitab Taurat, Anda kehilangan kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, maka Anda itu menjadi buta dan bodoh secara rohani. Anda tidak bisa melihat gambaran besarnya, ya. Tidak ada kisah-kisah yang terinci di dalam Quran. Informasinya sepenggal, sepotong aja. Ngomongin Maryam, tiba-tiba ngomongin Zakaria. Ya, tidak urut. Harusnya kan Zakaria dulu gitu loh, ya kan? Nah, ini yang merupakan gambaran daripada Quran, teman-teman. Seperti puzzle yang tidak utuh, Anda itu lubang di mana-mana. Ya, ada informasi-informasi yang tidak ada di dalam Quran, Anda ngambilnya dari Alkitab. Ya, Anda harus mengambilnya dari Alkitab, karena Alkitab itu yang lengkap. Ya,
Nah, sekarang kita bandingkan badan atau isi daripada Alkitab dan Quran. Ayat di dalam Alkitab itu jumlahnya 31.173. Quran cuma 6.226. Jadi sekitar 20%-nya saja. Kemudian jumlah kalimat. Alkitab ada 773.692 kalimat. Quran hanya 99.464 kalimat, sekitar 13%. Jumlah bab. Alkitab ada 1189, Quran hanya 114, hanya sekitar 10%-nya saja. Kemudian jumlah huruf. Alkitab ada 3.566.480.000 huruf. Quran hanya 330.113 huruf kira-kira. Jadi kira-kira 9%-nya saja daripada Alkitab. Kemudian kalau semua cerita-cerita dari Alkitab ini diambil, ya, kan dia hanya menduplikasi, katanya menyempurnakan, tapi ceritanya ngawur gitu ya. Ceritanya itu nggak sama, ya, dia bikin karangan sendiri, ya, cerita-cerita nama-namanya sama, dia ngambil nama Ibrahim, Daud, Nabi Nuh, tapi dia bikin cerita yang karangannya sendiri, teman-teman, yang nggak ada di dalam Alkitab kita, ya. Jadi kalau semua cerita-cerita di dalam Alkitab yang ada di Quran ini diambil, maka Quran itu isinya hanya 1% daripada ukuran Alkitab. Jadi Anda bisa bayangkan, mereka tidak tahu apa itu Mazmur, ya, karena mereka nggak punya bukunya, mereka menolak. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya apa yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Taurat, maka kamu juga tidak akan percaya apa yang aku katakan, kata Yesus. Ya, jadi kalau Anda Muslim, Anda tidak menerima kitab Taurat, kitab Tanakh, dan kitab Injil atau Perjanjian Baru, Anda tidak akan pernah melihat gambaran utuh secara jelas. Nah, ini adalah gambaran secara utuh. Jadi Alkitab itu merupakan narasi yang utuh, ya. Di mana kitab Taurat ini merupakan pondasi dasar dari seluruh Alkitab, teman-teman. Jadi kalau kita kehilangan kitab Taurat, kita tidak tahu apa itu isi kitab Yeremia, kitab Yesaya, kitab Maleaki, kita tidak tahu apa itu Injil, kita tidak tahu apa itu kitab Wahyu, teman-teman. Karena semua pondasinya ada di dalam kitab Taurat. Dan dari seluruh kelima kitab Taurat, kitab Kejadian ini merupakan kitab yang paling penting dan merupakan pondasi dasar daripada seluruh kitab Taurat. Ya, jadi kalau Anda baca Alkitab itu seperti melihat gambaran yang utuh, teman-teman. Sekarang kita lihat klaim daripada Quran, Al-An'am ayat 34, dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Al-Hijr surah ke-15 ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kemudian surah Yunus ayat 64, tidak ada yang dapat merubah kalimat Allah. Al-Kahfi surah 18 ayat 27, dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya. Jadi dijelaskan berkali-kali, tidak ada yang dapat mengubah firman Tuhan, tapi kenyataannya Quran itu mengubah firman, ya, yang ada di kitab sebelumnya, teman-teman. Ceritanya nggak sama, diubah sama Quran. Sekarang kita lihat ada 3 jenis nasak dan mansuk atau jenis pembatalan ayat di dalam Quran. Yang pertama, ayat tersebut dihapus. Ayat ini dihilangkan dari ingatan atau dibuat lupa dan dihapus dari teks aslinya. Jamal El-Din Al-Jusi, The Abrogations of Quran halaman 33. Contohnya di Quran surah Al-Hajj surah 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi Muhammad mengklaim, ya, nabi-nabi sebelum dia itu juga mempunyai ayat-ayat setan yang dimasukkan ke dalam firman mereka. Ya, ini aneh sekali, ya. Nah, kemudian jenis yang kedua, ayatnya masih ada di dalam Quran tapi tidak dipraktekkan, sudah diganti dengan ayat baru. Ya, ini tadi yang Makiyah dan Madaniyah tadi, ya. Kemudian yang ketiga, ayatnya hilang, tapi muslim tetap harus mempraktekkannya seperti ayat rajam dan menyusui dewasa. Nah, kalau kita lihat total ayat-ayat yang dibatalkan atau digantikan di dalam Quran ini ada sebanyak 71 surah. Ya, ada di 71 surah atau 71 bab di dalam Quran. Sekitar 60% dari total Al-Quran. Contohnya, surah 9
ayat 5, At-Taubah ayat 5. Ini dibatalkan oleh 124 ayat Quran lainnya. Sekarang kita melihat dulu sejarah singkat kodifikasi Quran. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keberadaan wahyu itu katanya terpelihara dengan baik lewat hafalan para sahabat dan manuskrip. Menurut Taufik Adnan Amal dalam bukunya Rekonstruksi Sejarah Al-Quran tahun 2005, keberadaan wahyu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terpelihara lewat tradisi hafalan dan tulisan yang berserakan. Di dalam kitab Fihris karya Ibnu Nadim disebutkan ada 7 sahabat Nabi yang menjadi Al-Qurra atau penghafal Quran. Nama-nama tersebut adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Sa'id bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Ubaid, Abu Ad-Darda, dan Ubaid bin Muawiyah. Sahabat Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Makil, Ubadah bin Samit, Abu Ayyub, dan Mujamil bin Jariyah juga tercatat sebagai penghafal Al-Quran. Selain dihafal, wahyu juga ditulis atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beberapa sahabat yang terpilih. Media tulis yang dipakai untuk mengabadikan Al-Quran adalah Riqa, lembaran lontar, Likaf, batu tulis berwarna putih, Azib, pelepah kurma, Aktaf, tulang berikat unta, Adla, tulang rusuk unta, dan Adim, kulit binatang. Anda bisa lihat ini di dalam referensinya Sejarah Pembukuan Al-Quran Mushaf Utsmani. Hal ini membuktikan keterbelakangan Mekah pada saat itu. Sekarang kita bandingkan. Pada abad pertama, jadi 600 tahun sebelum Al-Quran ada, Kristen itu sudah memakai papirus. Dan orang Kristenlah yang pertama kali memakai bentuk kodeks atau buku yang berjilid. Jadi sebelumnya mereka menggunakan gulungan atau sefer, ya. Jadi gulungan yang ada pegangan kayunya di kanan kirinya, ya. Jadi panjang berapa meter, ya. Kemudian Kristenlah yang pertama kali menemukan bentuk kodeks, jadi dipotong-potong, ya. Kemudian dijilid, jadi bentuk buku yang sekarang ini. Dan pada abad kelima, hampir 100% dari semua literatur tulisan kuno itu sudah menggunakan bentuk kodeks. Tapi kita lihat nih, Islam pada abad ke-7 memakai bahan purba. Jadi kita melihat keterbelakangan teknologi dan informasi di Mekah abad ke-7. Oke, sekarang kita lihat di sini. Yang kanan ini teman-teman, pada abad pertama, kira-kira baru 0,4% yang menggunakan bentuk kodeks. Yang lainnya masih berupa sefer atau gulungan, ya, 99,6%. Kemudian jumlah ini terus meningkat dan bertambah. Sekarang kita lihat pada abad kelima atau sekitar tahun 400-an lebih, ya, hampir total 89,66% sudah menggunakan bentuk kodeks. Jadi semua manuskrip tulisan kuno, ya, itu dicatat dalam bentuk buku yang berjilid. Kita mengambilnya dari literatur non-Kristen, sumber data Colin Henderson Roberts and T.C. Sked, The Birth of the Codex, London Oxford University Press 1983. Reproduce the first edition of the New Testament, David Trobisk, halaman 20 tahun 2000. Laporan sumber-sumber tradisi Islam menyatakan bahwa Quran ternyata belum dikumpulkan dalam satu mushaf hingga setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di tahun 11 Hijriah atau tahun 632 Masehi. Kita bisa baca dari sumbernya Ibn Sa'ad, Kitab Al-Tabaqat Al-Kabir, volume 3, halaman 211-281, Ibn Abi Dawud, Kitab Al-Masahif, halaman 10, Ibn Babawaih, Kamal Adin, halaman 3132, Baihaqi, Dalail Al-Nubuwah, volume 7, halaman 147-148, Sarkasi, Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, volume 1, halaman 262, Ibn Al-Hadid, Sarah of Najaz Al-Balaga, volume 1, halaman 27, Ibn Jusai, Al-Tasil di Ulum Al-Tansil, volume 1, halaman 4, As-Suyuti, Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, volume 1, halaman 202, Ibrahim Al-Harbi, Garib Al-Hadid, volume 1, halaman 270. Kita kutip dari Fathul Bari, volume 13, Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Asqalani Ibn Hajar, Kairo, tahun 1939, volume 9, halaman 9. Sa'id bin Sabit berkata, Nabi wafat dan Quran belum dikumpulkan dalam satu tempat.
Sekarang kita baca dari hadisnya, dikatakan dari Qutaibah, dari Laits. Di dalam periwayat jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Rumah, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits dari Nafi dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan beliau melarang membawa mushaf Al-Quran ke negeri musuh. Karena beliau khawatir apabila nantinya akan diambil musuh. Ini ada di Sahih Muslim 3475, kemudian dikuatkan dengan Sahih Al-Bukhari 2768, Sunan Abu Dawud 2243, Sunan Ibnu Majah 2870, Ibnu Majah 2871, Musnad Ahmad 4923, Musnad Ahmad 5041, Musnad Ahmad 5208, Musnad Ahmad 5850, Muwatta Malik 855. Jadi banyak ya hadis yang mengatakan Muhammad pada masa hidupnya telah ada mushaf Quran. Jika Al-Quran yang dikumpulkan sendiri oleh Nabi Muhammad ini memang ada, tampaknya sudah ikut dimusnahkan oleh Utsman karena tidak ada catatan ulama kuno mengenai keberadaan Quran kumpulan dari Nabi Muhammad ini. Kalau ini yang terjadi, sungguh sangat berani Utsman bin Affan. Namun ternyata ada kontradiksi di dalam laporan pengumpulan Quran ini. Laporan ini berseberangan dengan beberapa laporan yang mengindikasikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengumpulkan satu Quran selama hidupnya. Kemungkinan terbesar adalah saat tahun-tahun awalnya di Madinah. Sumbernya dari Sarkasi, Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, volume 1, halaman 235, 237, 238, 256, 258. As-Suyuti, Al-Ibkan fi Ulum Al-Quran, volume 1, halaman 212, 213, dan 216. Bahkan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberitahukan tempat penyimpanan Quran kepada Ali. Dikutip oleh As-Sanjani, Tarik halaman 66. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Ali, "Hai Ali, Al-Quran ada di belakang tempat tidurku, tertulis di atas suhuf, sutra, dan kertas. Ambil dan kumpulkanlah." Ali menuju ke tempat itu dan membungkus bahan-bahan tersebut dengan kain berwarna kuning. Dikisahkan pencatat-pencatat wahyu itu biasanya mencatat dengan cepat ayat-ayat segera setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dan mendiktekannya. Yang lain itu biasa menghafalkannya, dan ada juga yang mencatat di bahan-bahan yang seadanya yang tersedia. Pakar-pakar yang mendukung pandangan bahwa Quran belum dikumpulkan itu beralasan karena saat itu Nabi Muhammad masih hidup, sehingga selalu ada kemungkinan ayat-ayat tambahan, ayat-ayat yang dihapuskan, dan penempatan ayat-ayat yang dirubah. Alasan ini terasa sangat janggal. Al-Quran diturunkan dalam unit-unit wahyu yang jumlahnya hanya beberapa ayat setiap kali turun. Ada yang berpendapat setiap turun 5 ayat, 10 ayat, dan lain-lain. Dan isinya tentang satu permasalahan tertentu. Sehingga kalau ada penambahan ayat, tidaklah mungkin akan ditambahkan di antara satu unit wahyu. Karena itu akan sangat mengacak kontinuitas pesan di dalam satu unit wahyu tersebut. Kalau ada ayat yang dibatalkan atau dihapuskan, tidaklah mungkin akan menghapus misalnya 2 ayat saja dari satu unit wahyu atau pesan yang terdiri dari misalkan 5 ayat, karena akan sangat merusak pesan yang akan disampaikan. Namun, kalau ini terjadi, sebetulnya juga tidak ada masalah, karena Nabi Muhammad cukup menyuruh mencoret saja ayat-ayat yang dihapuskan tersebut. Kemudian, kalau ada ayat yang dipindahkan tempatnya, tidaklah mungkin memindah 1 atau 2 ayat saja dari satu unit wahyu yang berisi pesan tertentu. Tidak masuk akal jika orang membaca satu kesatuan ayat yang misalkan terdiri dari 5 ayat, harus melompat ke sana dan melompat ke sini. Lagi pula, penulisan Quran tidak langsung dijilid rapi seperti buku, melainkan satu unit wahyu ditulis dalam gulungan sendiri-sendiri, sehingga jika terjadi revisi dapat dilakukan. Jika ada penambahan ayat-ayat, cukup dituliskan dalam gulungan terpisah dan kemudian disisipkan di antara gulungan yang ada di tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada satu unit wahyu ayat yang dibatalkan, cukup diambil saja satu gulungan unit wahyu tersebut dan dimusnahkan. Jika ada ayat-ayat tertentu dalam satu unit wahyu dibatalkan, cukup dicoret saja ayat-ayat yang dibatalkan tersebut, gulungan tetap diposisikan di tempat semula. Jika ada satu unit wahyu yang dipindahkan tempatnya, tinggal dipindahkan saja gulungan yang berisi unit wahyu tersebut ke tempat barunya. Jadi sebetulnya Al-Quran bisa dibukukan pada saat Nabi Muhammad masih hidup.
Semua tulisan-tulisan yang ada belum dapat dikatakan mushaf yang lengkap. Banyak orang yang telah menghafalkan sebagian besar Quran yang mereka ulang-ulang saat berdoa dan mereka diktekan kepada sahabat-sahabat mereka. Selama Nabi masih hidup, tidak diperlukan keberadaan satu kitab. Sumbernya adalah Baihaqi, Dalail al-Nubuwah, volume 7, halaman 154, Sarkasi, Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, volume 1, halaman 235-262, Asyuti, Al-Itqan fi Ulum Al-Quran, volume 1, halaman 202, Ahmad Al-Naraki, Manahij Al-Ahkam, halaman 152. Namun keadaan ini berubah setelah Nabi Muhammad meninggal, ditambah dengan kejadian-kejadian yang menimpa Muslim saat itu. Kisah yang terekam dalam laporan adalah sebagai berikut. 2 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, Muslim terlibat dalam pertempuran berdarah di Yamama. Banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Sumbernya adalah di Yaqubi, Kitab Al-Tariq, volume 2, halaman 15, menyatakan kebanyakan penghafal Quran meninggal selama peperangan. Keseluruhan sekitar 360 Muslim meninggal, di antaranya adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang terdekat. Tabari, Tariq, volume 3, halaman 296. Ibn Al-Jasari, Al-Nazar, halaman 7, melaporkan yang tewas adalah 500 orang. Ibn Kathir, Tafsir Al-Quran, volume 7, halaman 439. Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, volume 1, halaman 50. Abdul Al-Ghahir Al-Baghdadi, Usul Al-Din, halaman 283, menyebutkan yang tewas adalah 1.200 orang. Dikutip dari Mukadimah Al-Quran, halaman 23, dikatakan di antara peperangan-peperangan itu yang terkenal adalah Perang Yamama. Tentara Islam yang ikut dalam peperangan ini kebanyakan terdiri dari para sahabat dan para penghafal Al-Quran. Dalam peperangan ini telah gugur 70 orang penghafal Al-Quran. Bahkan sebelum itu, gugur pula hampir sebanyak itu dari penghafal Al-Quran di masa Nabi pada suatu pertempuran di Sumur Ma'unah dekat kota Madinah. Dari laporan tadi ada beberapa hal yang menarik untuk diperdebatkan di dalam kitab-kitab sumber Islam awal. Dalam beberapa laporan disebutkan jumlah penghafal Al-Quran yang tewas mencapai 500 orang dari keseluruhan korban tewas 1.200 orang. Namun jika diteliti dari daftar nama 1.200 Muslim orang yang meninggal dalam perang ini, ternyata hanya 2 orang yang bisa dikatakan memiliki pengetahuan yang memadai akan Al-Quran, yaitu Salim ibn Makil dan Abdullah ibn Hafs ibn Ghanim. Perang Yamama terjadi di Asia Tengah dan dilakukan oleh kaum Muslim yang baru memeluk Islam. Apakah mereka dapat dikatakan telah menghafalkan keseluruhan Al-Quran yang demikian banyak, sehingga dikhawatirkan sebagian Al-Quran akan lenyap? Dalam beberapa laporan disebutkan seolah-olah puluhan atau ratusan orang telah hafal Quran dengan lengkap dan sempurna. Hal ini dikutip dari sejarah dan pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Pustaka Rizki Putra Semarang, tahun 2000, halaman 70. Sekarang kita melihat laporan dari Ibnu Atsir Al-Jazari di dalam kitabnya An-Nazar, sahabat yang menghafal Al-Quran di masa Nabi masih banyak yang hidup. Mereka tidak perlu menulis Al-Quran karena mereka sangat baik hafalannya, dikatakan demikian. Di antara sahabat yang hafal Al-Quran seluruhnya adalah dari golongan muhajirin, dikatakan masih ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Talah, Sa'ad, Hudzaifah, Salim yang meninggal di perang Yamama, kemudian Abu Hurairah, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Ammar ibn As, Abdullah ibn Amr ibn As, Muawiyah, Ibnu Zubair, Aisyah, Hafsah, dan Ummu Salamah. Kemudian dari golongan Ansar ada Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Sa'id bin Sabit, Abu Darda, Abu Zaid, Haritsah, dan Anas ibn Malik. Selain itu terdapat pula beberapa sahabi, antara lain Ubadah ibn Samit, Fudalah bin Ubaid, Maslama bin Khalid, Qais Abu Syashah, Tamim Ad-Dari, Uqbah bin Amir, Salamah bin Maklat, dan Abu Musa al-Ash'ari. Jadi dari 34 nama yang dituliskan oleh Atsir bin Jasari, hanya 1 yang meninggal, yaitu Salim.
Jadi toh sebetulnya masih ada 33 orang yang diklaim hafal seluruh Al-Quran. Kenapa Khalifah Abu Bakar atau Umar harus merasa khawatir hilangnya Al-Quran jika mereka berdua saja dan 31 orang lainnya masih hafal seluruh Al-Quran? Jika perang Yamamah terjadi sekitar tahun 11-12 Hijriah, berikut ini diinformasikan tahun meninggalnya beberapa sahabat yang diklaim hafal seluruh Al-Quran. Abu Bakar meninggal tahun 13 Hijriah, Aisyah tahun 58 setelah Hijriah, Umar bin Khattab 23 tahun setelah Hijriah, Hafsah 45 tahun Hijriah, Utsman bin Affan 35 tahun Hijriah, Umi Warakah binti Abdullah binti Al-Harith 60 tahun setelah Hijriah, Ali bin Abi Thalib 40 tahun setelah Hijriah, Muawiyah 60 tahun Hijriah, Abdullah bin Umar atau putra Umar masih hidup saat pembunuhan Utsman 35 tahun Hijriah, dia meninggal. Talah meninggal dalam perang Jamal 36 Hijriah, Subair meninggal dalam perang Jamal 36 tahun Hijriah, Hudzaifah masih hidup saat penaklukan Irak 14 tahun Hijriah, Abu Hurairah meninggal tahun 59 Hijriah, Ibn Mas'ud meninggal 33 tahun Hijriah, Ubay bin Ka'ab meninggal 19 tahun Hijriah, Abdullah bin Abbas meninggal 68 tahun setelah Hijriah, Abu Musa meninggal 42 tahun setelah Hijriah. Dan Anda bisa membaca dari sumber sejarah Islam Ahmad Al-Usairi, Sejarah Islam Rasul Jafarian halaman 324, 325 dan 133, Dictionary of Islam Thomas P. Hughes, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran Taufik Adnan Amal halaman 169, 161, 182, 180. Terlihat bahwa begitu banyak penghafal Al-Quran yang masih hidup bertahun-tahun setelah perang Yamamah. Jadi alasan pengumpulan Quran pertama sungguh patut diragukan keabsahannya dan kebenarannya. Apakah memang ada pengumpulan Al-Quran pertama tersebut oleh Abu Bakar? Sekarang kita masuk pada kodifikasi Quran pertama oleh Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdul Ka'abah atau hamba Ka'abah Ibn Abi Quhafah, yang diubah Muhammad menjadi Abdullah Abu Bakar Abdullah bin Utsman Abi Quhafah. Adalah sahabat terdekat dan melalui putrinya Aisyah menjadi ayah mertua Nabi Islam Muhammad serta Khalifah pertama Rashidun. Muhammad Mustafa Al-Azami di dalam bukunya Sejarah Teks Al-Quran tahun 2005 mencatat, tidak kurang dari 56 sahabat ditugaskan oleh Nabi Muhammad untuk menulis Al-Quran pada masa kehidupannya di Madinah. Jadi Quran tidak dihafal seluruhnya, tapi si A menghafal sebagian, si B menghafal yang lainnya. Setelah Nabi Muhammad wafat, yang dipercaya tanggal 8 Juni 632 Masehi, kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Asy-Syiddiq terpilih menjadi khalifah pertama. Periode kepemimpinan Abu Bakar memang amat pendek, tetapi langkah-langkah politiknya cukup signifikan, yakni menaklukkan gerakan-gerakan pemberontakan dari kelompok yang berusaha membangkang dari ajaran Islam pasca meninggalnya Nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, ternyata banyak orang yang murtad keluar dari Islam, teman-teman. Nah, ini berbeda dengan sejarah kekristenan, ya. Mereka menolak membayar zakat dan terjadi murtad massal setelah Muhammad mati, di mana beberapa orang menyatakan diri sebagai nabi, antara lain Musailimah Al-Kadzab. Perang ini disebut Perang Ridha antara tahun 632-633 Masehi, atau disebut juga dengan The Apostasy War atau Perang Melawan Kemurtadan. Abu Bakar menugaskan Ikrimah untuk menjadi kepala pasukan memberantas para pemberontak Musailimah dari Bani Hanifah di Yamamah atau Perang Yamamah. Di sini juga terjadi perpecahan di mana Ali bin Abi Thalib membentuk komunitas sendiri. Ikrimah kemudian dikalahkan, maka Abu Bakar mengirim Khalid ibn Al-Walid untuk memberantas pemberontakan Musailimah. Di dalam perang Yamamah ini banyak penghafal Quran tewas dikatakan. Sumber Sahih Islam melaporkan ketika sudah 450-an penghafal Quran yang tewas, maka Umar, khalifah kedua, meminta kepada Abu Bakar, khalifah pertama, untuk membukukan Quran supaya tidak hilang. Umar berkata,
Mayoritas korban perang Yamamah adalah penghafal Quran. Saya khawatir kalau banyak qurra yang gugur dalam perang, maka Quran pun akan bisa hilang. Abu Bakar setuju dan menunjuk Sa'id ibn Sabit, sahabat Muhammad, untuk mengumpulkan Quran dari semua yang tersisa. Abu Bakar lalu berkata kepada Sa'id, "Kamu anak muda yang bijak dan kita tidak ada kecurigaan kepada kamu, dan kamu biasa menulis wahyu ilahi untuk utusan Allah. Jadi kamu harus mencari serpihan-serpihan tulisan dari Quran dan mengumpulkannya menjadi satu kitab." Sa'id bin Sabit lalu berkata, "Demi Allah, jika Abu Bakar memerintahkan saya untuk memindahkan gunung di antara gunung-gunung itu dari satu tempat ke tempat lain, itu bukanlah tugas yang berat untuk saya daripada perintah ini, yaitu untuk mengumpulkan Quran." Jadi Sa'id mengatakan, kamu suruh aku pindahin gunung itu lebih mudah daripada suruh mengumpulkan Quran, katanya. Lalu saya berkata kepada Umar dan Abu Bakar, "Bagaimana kamu melakukan sesuatu yang Muhammad atau utusan Allah tidak memerintahkan untuk melakukannya?" Abu Bakar berkata, "Demi Allah itu sesuatu yang baik." Kemudian Sa'id menambahkan, jadi dia, Abu Bakar, terus mendesak saya untuk hal itu, sampai Allah membuka dada saya untuk itu, yang mana dia membuka dada Abu Bakar dan Umar, dan sampai saya dalam hal ini mempunyai pendapat yang sama dengan mereka. Jadi, mula-mula Sa'id segan mengumpulkannya. Ya, jadi Sa'id bin Sabit nih, mulai mengumpulkan Quran dari batang pohon kurma yang tidak berdaun, dari serpian kulit, tulang-tulang, batu-batu, dan dari ingatan para sahabat waktu itu, dan hampir kelupaan satu ayat. Saya menemukan ayat terakhir dari surah At-Taubah, katanya, ya. Surah At-Taubah ayat 128, 129, "Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, dari Kuzaimah atau Abu Kuzaimah al-Ansari, yang tidak aku temukan pada sahabat manapun, dan aku menambahkan pada surah At-Taubah itu," katanya. Manuskrip Quran ini ada pada Abu Bakar sampai Allah mengambil dia, artinya sampai Abu Bakar mati, ya. Lalu ada pada Umar, kemudian manuskrip yang sudah dikumpulkan oleh Sa'id bin Sabit ini ada pada Umar sampai Allah mengambil dia juga, maksudnya sampai Umar mati, ya. Lalu disimpan oleh Hafsah binti Umar, disimpan oleh anaknya. Anda bisa membacanya di dalam Sahih Al-Bukhari 4986, buku 66 hadis 8, Inggris referensinya volume 6, buku 61 hadis 509, Yaqubi Kitab Al-Tarik volume 2 halaman 135, Asyuyuti Al-Itqan fi Ulum Al-Quran volume 1 halaman 185, 207, 208. Sekarang kita baca dari Mukadimah Al-Quran halaman 24. Dengan demikian, Al-Quran dan seluruhnya telah ditulis oleh Sa'id bin Sabit dalam lembaran-lembaran dan diikatnya dengan benang, tersusun menurut urutan ayat-ayatnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, katanya. Kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Mushaf ini tetap di tangan Abu Bakar sampai dia meninggal. Kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab dan tetap ada di sana selama masa pemerintahannya. Sesudah beliau wafat, mushaf itu dipindahkan ke rumah Hafsah, putri Umar, istri Rasulullah, sampai masa pengumpulan dan penyusunan Al-Quran di masa Khalifah Umar. Namun ironisnya, mushaf asli yang menjadi dasar penyusunan mushaf Utsman ini pun pada akhirnya dimusnahkan oleh Marwan bin Al-Hakam. Dikutip dari studi Ulumul Quran, Muhammad bin Muhammad Abu Syuhbah, Pustaka Setia Juni 2003 halaman 40. Sepulangnya dari menggiring jenazah Hafsah, Marwan ibn Al-Hakam mengirim surat kepada saudara Hafsah, Abdullah ibn Umar, untuk mengirimkan mushaf-mushaf itu kepada Marwan dan menyuruhnya untuk merobek-robek mushaf tersebut. Dia berkata, "Saya lakukan hal ini karena khawatir ketika zaman berlalu atau di kemudian hari, manusia akan meragukan keadaan ini." Kenapa mushaf ini pada akhirnya harus dimusnahkan? Jawabannya, A. Mushaf Hafsah tidaklah sempurna. Ini berarti mitos hafalan sempurna tidaklah benar dan sekedar klaim bohong. B. Sa'id bin Sabit telah melakukan perubahan dalam mushaf yang disusunnya di era Utsman. Keabsahan cerita-cerita pengumpulan pertama oleh Abu Bakar, Umar, dan Sa'id bin Sabit memang sangat meragukan. Cerita tentang keterlibatan mereka dalam pengumpulan Quran tidak pernah muncul dalam tulisan sebelum tahun 850-an Masehi atau sekitar 220 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Sebagai contoh, cerita mengenai pengumpulan Al-Quran yang pertama ini, keterlibatan mereka, Abu Bakar, Umar, dan Sa'id bin Sabit, ini tidak ada di dalam kitab Tabakat karya Ibn Sa'ad yang meninggal tahun 845 Masehi dalam bagian yang membahas tentang Abu Bakar, Umar, dan Sa'id. Mustahil jika Ibn Sa'ad tidak menuliskan keterlibatan mereka dalam pengumpulan jika hal itu memang terjadi. Kedua,
Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal yang meninggal tahun 855 Masehi, yang telah mengumpulkan begitu banyak laporan tentang jasa-jasa para sahabat Nabi. Jadi dari laporan Ibn Asakir dan Syarkasi tentang tidak adanya usaha pengumpulan sebelum Utsman, tampaknya sangat masuk akal. Kisah-kisah pengumpulan oleh Abu Bakar dan Umar tampaknya diciptakan kemudian dengan tujuan yang pertama, memberikan legitimasi tambahan bagi mushaf Utsman. Kedua, untuk memberikan kesan bahwa Al-Quran sudah dikumpulkan dengan sempurna segera setelah Muhammad SAW meninggal. Kalau tadi kita membaca kisah mengenai pengumpulan kodifikasi Quran yang pertama yang ceritanya tampaknya sangat mencurigakan, sekarang kita mau lihat cerita mengenai hadis. Bagaimana Abu Bakar membakar hadis. Telah menceritakan kepada kami Hadab bin Khalid al-Asti, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Sa'id bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id al-Khudri. Rasulullah SAW pernah berkata, janganlah kalian menulis apapun dariku. Barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah dihapus. Jadi jangan kamu nulis hadis, kata Muhammad, ya. Dan ceritakanlah dariku dan tidak ada dosa. Barang siapa berdusta atas namaku, Hammam berkata, aku kira dia, Sa'id berkata, dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya di neraka. Ini ada di Sahih Muslim 5326, Musnad Ahmad 10663, Musnad Ahmad 10665, Musnad Ahmad 10731, Musnad Ahmad 10916, Musnad Ahmad 11110, Musnad Darimi 451. Jadi Muhammad mengatakan, jangan tulis hadis. Tapi Muslim sekarang menulis hadis sampai berjilid-jilid dan berbuku-buku, ya. Nah, ini sangat aneh sekali. Seorang Muslim mengatakan, oh maksudnya Pak, jangan menulis hadis itu pada waktu Al-Quran diturunkan supaya nggak kecampur, katanya. Ini aneh sekali ya pemikiran ini ya teman-teman ya. Namanya Quran dengan hadis, ya. Bagaimana bisa tercampur dan bagaimana bisa tidak? Semua Quran itu keluar dari perkataan Muhammad. Bahkan dikatakan Quran itu merupakan perkataan Rasul yang mulia. Jadi semua yang ada di dalam Quran itu merupakan perkataan Muhammad. Sekarang kita baca di Sunan At-Tirmizi, juga atas otoritas Abu Sa'id Al-Khudri. Kami meminta izin kepada Nabi untuk menulis hadis maksudnya. Dan dia menolak. Dan Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, ketika Nabi mendengar apa yang mereka tulis, dia menjadi marah dan berkata, kamu menulis buku selain bukunya Tuhan. Kamu menulis kitab selain kitabnya Tuhan. Puji kitabnya Tuhan dan setialah kepadanya. Abu Hurairah berkata bahwa kami mengumpulkan semua yang telah kami tulis dalam satu tumpukan dan membakarnya. Jadi pada masa Muhammad masih hidup, tidak satupun hadis yang ditulis oleh para sahabatnya. Terlepas dari kecaman Nabi karena menulis hadis, ada catatan yang mendukung tulisan mereka. Yang pertama, catatan hadis Ali bin Abi Thalib tentang hukuman denda atau diat. Ada hukumnya, jumlahnya, dan jenis-jenisnya. Pembebasan orang Islam yang ditawan oleh kafir. Kemudian larangan melakukan hukuman qisas untuk orang Islam yang membunuh kafir. Catatan Samurah bin Jundab, menurut ulama ini catatan yang dikirimkan kepada anaknya Sulaiman. Yang ketiga, catatan Abdullah bin Amr ibn al-As yang dikenal dengan nama Al-Sahifah Al-Sadiqah. Ada sekitar 1000 hadits. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan ini dalam kitabnya Al-Musnad. Keempat, catatan hadis Abdullah bin Abbas, ini berupa kepingan-kepingan catatan. Yang kelima, hadis dari Jabir ibn Abdullah al-Ansari, dikenal dengan nama Sahifah Jabir. Yang keenam, catatan hadis oleh Abdullah ibn Abi Aufa, hal ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Aisyah, istri Nabi, meriwayatkan dalam peringatan para guru hadis, Abu Zaspi, bahwa Abu Bakar mengumpulkan 500 hadits Nabi. Kemudian setelah satu malam siksaan, Abu Bakar meminta Aisyah untuk memberitahunya hadis yang dia ketahui, dan Aisyah melakukannya. Kemudian Abu Bakar mengumpulkannya dan membakarnya. Aisyah bertanya, mengapa kamu membakarnya? Kemudian Abu Bakar berkata, saya takut bahwa saya nanti akan mati dengan kata-kata ini ada pada saya, dan itu akan penuh dengan kata-katanya yang saya percayai, tetapi akan terungkap bahwa itu bukan apa yang Muhammad katakan, dan saya menyampaikannya dengan tidak benar. Narasi ini dibenarkan oleh Abu Bakar yang memiliki riwayat hadits paling sedikit dari semua sahabat Nabi, meskipun dia adalah sahabat yang paling sering bersama Muhammad. Al-Nawawi berkata, Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan 142 hadis. Bukhari dan Muslim hanya setuju pada 6 diantaranya.
Bukhari memverifikasi 11 hadis sendiri dan Muslim membenarkan satu hadis. Alasan mengapa dia memiliki begitu sedikit hadis meskipun dia adalah sahabat terdekat Nabi adalah karena dia meninggal sebelum penyebaran hadis. Dan para pengikut Islam menjadi lebih peduli dengan mendengarkan, mengumpulkan, dan melestarikannya. Oke, tadi kita sudah melihat bahwa Abu Bakar tidak mau menulis hadis apapun, bahkan membakar semua tulisan-tulisan hadisnya, ya. Sekarang kita lihat khalifah kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, saya mau menuliskan hadis atau sunnah Nabi. Lalu saya mengkonsultasikan hal ini dengan para sahabat Nabi dan mereka mengatakan, tulislah. Lalu dia memikirkan hal ini selama sebulan dan berkata, saya sungguh ingin menuliskan hadis, cerita, dan perkataan Nabi. Tapi lalu saya ingat kepada orang-orang di masa lalu ketika mereka fokus pada buku itu dan meninggalkan kitab Allah. Saya bersumpah kepada Allah saya tidak akan menulisnya. Ini ada di Musannaf dari Abdul Ar-Razzaq Al-Sanani, volume 11, hadis nomor 20484 halaman 258. Ini adalah narasi pertama dari kisah mengenai hadis. Jadi bagaimana kita bisa tahu buku hadis yang bervolume-volume dan berjilid-jilid itu benar, teman-teman? Kita nggak akan pernah tahu mana yang benar mana yang salah, karena hadis-hadis Bukhari, Muslim, ya, itu ditulis ratusan tahun, 200 tahun lebih setelah Muhammad mati. Bahkan Abu Hurairah sendiri dituduh berbohong tentang hadis. Anda tahu siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah periwayat hadis yang paling banyak. Kita lihat nih kisahnya. Abu Razin meriwayatkan, Abu Hurairah mendatangi kami dan dia memukul dahinya dengan tangannya, dia tepuk jidat. Masya Allah, katanya. Dia berkata, lihatlah aku, kamu berbicara di antara kamu sendiri. Mereka gosip, katanya, ya, bahwa aku salah menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, ya, untuk membimbingmu ke jalan yang benar. Kalau memang seperti itu, aku sendiri akan tersesat, katanya. Dengarkan, saya bersaksi atas fakta bahwa saya mendengar Rasulullah berkata, ketika tali salah satu dari kamu rusak, dia tidak boleh berjalan dengan yang kedua sampai dia memperbaikinya. Jadi Abu Hurairah mengatakan dia dituduh oleh banyak orang, nih kamu tuh menceritakan hadis palsu, katanya, ya. Ini ada di Sahih Muslim 2098A buku 37 hadis 112. Jadi Muslim menuduh Abu Hurairah memberikan hadis yang salah. Padahal Abu Hurairah merupakan periwayat hadis yang paling banyak kontribusinya. Cilaka kalau udah begini, ya. Oke, kita akan sambung pada bagian kedua. Sampai jumpa di video berikutnya mengenai kanonisasi dan standarisasi Quran bagian yang kedua.